Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Afif Afadol, Natriko Usnikatama, dan Vicky Sidik Nurrahman dari kelas 118B09 akan menjelaskan hasil dari review jurnal sebagai bentuk jawaban dari penugasan yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan atau poin-poin dari jurnal yang kelompok kami review. Jurnal pertama yang kami review berjudul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Metode COVID 4.1 dengan studi kasus Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI. Titin Kristiana sebagai peneliti mempublikasikan jurnalnya pada OJS Jurnal Tekno Nusa Mandiri pada tahun 2016. Pokok bahasan atau pokok penelitian dari jurnal ini ialah di mana tata kelola teknologi informasi pada proses pengelolaan data yang kurang baik akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah kehilangan data, kebocoran data, penyalahgunaan komputer, dan bahkan sering terjadi juga kesalahan pengambilan keputusan dikarenakan perhitungan yang salah. Hal ini menunjukkan belum efektifnya tata kelola teknologi informasi pada Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI tersebut. Untuk metode penelitiannya itu sendiri, jurnal ini mengaplikasikan COVID 4.1 dengan menggunakan domain DS dan ME. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pada Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI masih berada pada level 2 dan rekomendasi perbaikan tata kelola diarahkan menuju tingkat kematangan 3. Kelebihan dan kekurangan. Review melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Di antaranya, kelebihan yang dimiliki ialah melakukan pengumpulan data dengan detail dan menggunakan metode penarikan sampel dengan teknik purposive sampling. Untuk kekurangannya sendiri ialah masih terdapat gap antara current maturity level pada level 2 dengan expected maturity level pada level 3 dan kurangnya evaluasi tata kelola teknologi informasi secara berkala oleh auditor eksternal atau konsultan yang mempunyai sertifikat CISA. Oke, selanjutnya untuk jurnal kedua yang kami review berjudul Penerapan Framework COVID untuk Identifikasi Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi. Studi kasus di Fasilkom Unwidda. Jurnal ini diteliti oleh 2 orang. Yang pertama Agustinus Suradi dan yang kedua Sri Wiyanta. Jurnal ini dipublikasikan pada OJS Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika pada tahun 2017. Pokok bahasan dari jurnal ini adalah teknologi informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi seberapa jauh organisasi tersebut telah mencapai visi,
misi ataupun tujuan strategisnya. Agar implementasi IT governance pada fakultas dapat berlangsung secara efektif, organisasi harus dapat mengevaluasi dan menilai sejauh mana IT governance yang sekarang berlangsung dan mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja yang terdapat dalam COBIT 4.1 dan memiliki beberapa tahap yang dapat Anda lihat pada gambar. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola TI di Fasilkom Unwida dengan COBIT 4.1 Maturity Model memiliki ruang lingkup Business Goals sebanyak 13, IT Goals sebanyak 18, IT Proses sebanyak 30 proses, dan 4 domain. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jurnal ini adalah merinci tiap-tiap tahap dalam penganalisaan data dan penjabaran tahap demi tahap tentang hasil yang didapat dalam penggunaan COBIT 4.1. Sedangkan kekurangannya adalah pada tahap implementasinya masih tergantung pada individu apakah bersedia melakukan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Cukup sekian penjelasan dari review jurnal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.